Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Mahfira dan rekan saya Tia Nur Hanifah. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil skripsi kami dengan judul Kajian Distribusi Sebaran Timbal oleh Akar Bakau Rhizopora mucronata dan pemanfaatan akar bakau hasil fitoremediasi sebagai bahan bakar padat. Outline pembahasan dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat metodologi penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Latar belakang dari penelitian kami kali ini adalah yang pertama, banyaknya aktivitas industri di Indonesia yang semakin tahun semakin meningkat. Di samping itu, tidak hanya menghasilkan produk yang bernilai jual, tapi juga menghasilkan produk sampingan berupa limbah. Yang sering dijumpai adalah limbah cair timbal. Di sini, limbah cair timbal sendiri dapat diatasi dengan cara metode fitoremediasi. Fitoremediasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satunya adalah tanaman atau tumbuhan bakau. Salah satu jenis tumbuhan bakau yang bisa digunakan adalah jenis Rhizopora mucronata. Di sini Rhizopora mucronata sendiri banyak sekali manfaatnya, salah satunya akarnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar padat berupa arang untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar di Indonesia yang juga semakin tahun semakin meningkat. Tujuan dari penelitian kami yang pertama adalah mengetahui distribusi konsentrasi timbal pada akar bakau Rhizopora mucronata dengan metode beda hingga, kemudian mengetahui karakter arang yang dibuat dari akar bakau dan dibandingkan dengan standar nasional Indonesia. Dan yang ketiga adalah mengetahui apakah proses pengarangan akar bakau hasil fitoremediasi ini mengandung gas kontaminan yang tidak ramah lingkungan dengan cara uji sederhana pada ketahanan hidup serangga. Berikutnya adalah tinjauan pustaka. Timbal merupakan salah satu logam berat yang keberadaannya di muka bumi ini sangat banyak serta tidak mudah larut. Akibatnya dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan manusia serta menyebabkan kerusakan lingkungan. Fitoremediasi merupakan suatu proses pembersihan polusi atau kontaminan di lingkungan dengan menggunakan media tanaman dengan mekanisme yang diawali dengan proses adsorpsi, yang kedua translokalisasi, dan yang ketiga lokalisasi. Rhizopora mucronata memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu kayunya dapat digunakan sebagai arang dan tanin dapat digunakan sebagai pewarnaan dan juga obat dalam kasus hematuria. Proses penyerapan unsur hara melalui tanaman Rhizopora mucronata ini melalui proses difusi. Pada penelitian ini menggunakan persamaan diferensial. Dari berbagai persamaan diferensial yang sangat penting digunakan pada penelitian ini adalah persamaan panas atau persamaan difusi. Berikutnya adalah penyelesaian dengan metode beda hingga dapat dijelaskan dengan meninjau suatu luasan yang merupakan hasil dari persamaan diferensial parsial yang mempunyai satu variabel tak bebas U dan dua variabel bebas X dan T, di mana terbagi menjadi dua metode beda hingga yaitu FTCS dan BTCS. Di sini menggunakan metode FTCS atau Forward Time Center Speech dengan metode eksplisit bagi persamaan difusi yang kami gunakan. Berikutnya adalah arang, di mana salah satu bahan bakar padat yang digunakan di Indonesia dengan standar nasional Indonesia nomor 0116821989 dengan parameter kandungan air maksimal 6%, kadar abu 4%, kadar zat menguap 30% dan nilai kalor 5000 kalori per gramnya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian dalam kajian distribusi ini diawali dengan melakukan studi pustaka, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga mengidentifikasi masalah sehingga dapat menentukan asumsi penelitian, yang keempat membuat model aliran timbal dengan modifikasi persamaan difusi, yang kelima menerapkan skema beda hingga eksplisit FTCS, enam yaitu menentukan nilai awal dan syarat batas, yang ketujuh menentukan delta X dan delta T, yang kedelapan melakukan perhitungan numerik, dan yang kesembilan melakukan simulasi dan interpretasi menggunakan program MATLAB R2013A. Berikutnya adalah metodologi penelitian dari pembuatan arang dari akar bakau Rhizopora mucronata, di mana yang pertama adalah pengambilan bahan baku, kemudian preparasi bahan dengan cara mengecilkan bahan atau size reduction, kemudian pengeringan untuk mengurangi kadar air, kemudian melakukan karbonisasi atau pengarangan. Pada saat itu asap dari proses karbonisasi ditangkap dan diujikan kepada hewan serangga untuk mengetahui ketahanan hidupnya, dan ini membuktikan bahwasannya apakah asap yang dihasilkan pada proses karbonisasi ini mengandung gas kontaminan atau tidak. Kemudian melakukan uji karakterisasi. Hasil dan pembahasan yang pertama adalah terkait kajian distribusi konsentrasi timbal pada akar bakau Rhizopora mucronata. Di sini ada beberapa asumsi penelitian. Yang pertama adalah aliran timbal pada akar bakau Rhizopora mucronata hanya terjadi satu arah, yaitu dari kulit ke pusat titik tengah akar. Kemudian yang kedua, nilai konsentrasi timbal yang menjadi batas kanan dan batas kiri sama, sehingga perhitungan hanya dilakukan separuh domain.
Dan kemudian yang ketiga adalah nilai awal konsentrasi timbal di kulit akar bakau akibat proses aklimasi adalah 1,82 ppm. Yang keempat adalah nilai koefisien difusi timbal pada akar bakau Rhizopora mucronata, yaitu sebesar 1,512 kali 10 pangkat minus 7 desimeter persegi. Dan yang terakhir adalah diameter akar yang dianggap konstan, yaitu 0,1 desimeter. Data penelitian berikutnya adalah menggunakan jenis akar bakau Rhizopora mucronata yang berumur 8 bulan dengan diameter akar konstan 0,1 desimeter dengan konsentrasi awal pada media sebesar 20 ppm dan nilai konsentrasi di akar mangrove sebesar 1,82. Adapun untuk data penelitian atau nilai konsentrasi timbal pada media dan juga akumulasi konsentrasi timbal pada akar bakau Rhizopora mucronata setelah proses aklimasi pada penelitian Puspita tahun 2013 pada tabel waktu 0 hingga 30 hari. Selanjutnya adalah model modifikasi persamaan difusi. Bentuk umum persamaan difusi yang digunakan pada penelitian ini adalah UT sama dengan KUXX, di mana U menyatakan konsentrasi timbal pada lokasi X waktu T dan K menyatakan koefisien difusi. Untuk mempertahankan nilai konsentrasi timbal yang terdifusi oleh akar mangrove yang terus meningkat akibat proses absorpsi, maka persamaan di atas diubah menjadi UT sama dengan KUXX plus Fx, di mana Fx adalah merupakan fungsi yang menyatakan faktor eksternal yang merepresentasikan absorpsi dari timbal oleh akar bakau. Maka persamaan inilah yang digunakan untuk menentukan distribusi konsentrasi timbal pada akar bakau Rhizopora mucronata. Selanjutnya, penyelesaian numerik distribusi konsentrasi timbal menggunakan metode beda hingga FTCS. Dengan menggunakan skema eksplisit FTCS, variabel konsentrasi timbal U XT dan turunannya 2 kali dalam ruang dan waktu didekati oleh UJN sama dengan UJ pada persamaan di atas, sehingga dihasilkan nilai S sama dengan 0,00542. Kemudian penentuan syarat batas, di mana dalam penelitian ini diasumsikan bahwa nilai konsentrasi di media sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama, sehingga dilakukan perhitungan separuh domain saja. Di sini sebelah batas kirinya adalah setengah dari konsentrasi pada media dan kemudian untuk batas kanannya adalah 0. Kemudian penentuan distribusi konsentrasi timbal pada akar bakau Rhizopora mucronata dengan persamaan UJN plus 1 sama dengan S dikalikan UJ plus 1N ditambah dengan UJ minus 1N ditambahkan dengan 1 min 2S dikalikan UJN ditambah dengan FXI. Kemudian persamaan tersebut digunakan untuk perhitungan numerik dengan MATLAB R 2013 dan kemudian berikut ini. Dari data yang telah diperoleh perhitungan MATLAB, dibuatlah grafik sebaran timbal pada akar bakau Rhizopora mucronata juga melalui MATLAB. Di sini grafik X menunjukkan bahwasanya titik-titik akar bakau Rhizopora mucronata dan sumbu Y menunjukkan konsentrasi timbal. Untuk lebih jelasnya dijelaskan pada grafik melalui Excel. Di situ terdapat 4 kurva, yaitu kurva yang pertama hari ke-0, kurva yang kedua hari ke-10, hari ke-20, dan hari ke-30. Dari kedua grafik tersebut dapat dilihat bahwa konsentrasi timbal terdistribusi secara menurun dari kulit akar menuju bagian tengah akar dan selisih distribusi konsentrasi timbal pada setiap lapisan dari kulit akar menuju ke bagian tengah akar semakin mengecil dari hari pertama hingga hari ke-30. Kemudian dilakukan perhitungan Galat untuk mengukur akurasi dari suatu metode numerik. Didapatkan hasil Galat sebesar 0,4 sehingga nilai Galat menunjukkan kurangnya akurasi metode numerik terhadap data penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya yaitu hasil karakterisasi dari bahan bakar padat. Yang pertama yaitu kami melakukan uji rendemen. Dari uji rendemen didapatkan hasil rendemen sebesar 37,475%. Hasil rendemen ini dipengaruhi oleh suhu karbonisasi dan lamanya waktu pengarangan. Selanjutnya dilakukan uji kadar air. Uji kadar air ini dilakukan untuk mengetahui kandungan air yang terkandung dalam arang. Dari hasil penelitian didapatkan kandungan air sebesar 3,46% yang sudah sesuai dengan standar SNI maksimal 6%. Apabila kadar air ini melebihi standar SNI, maka arang tersebut ignition atau faktor penyalaannya akan semakin lama karena banyak air yang terkandung. Selain itu, nilai kadar air yang tinggi menyebabkan kadar kalornya semakin menurun. Selanjutnya yaitu dilakukan uji
kadar abu untuk mengetahui kandungan abu yang terkandung pada arang. Didapatkan hasil sebesar 1,79% yang sudah sesuai dengan SNI yaitu 4%. Semakin tinggi nilai kadar abu, maka nilai kalor akan semakin rendah dan faktor ignition atau penyalaannya akan semakin lambat. Selanjutnya dilakukan uji kadar zat menguap untuk mengetahui kandungan yang belum menguap dari arang tersebut. Kemudian didapatkan hasil sebesar 25,87% yang sudah sesuai dengan SNI yaitu 30%. Kadar zat menguap dapat dipengaruhi oleh suhu saat pengarangan dan semakin rendah kadar zat menguap maka akan memperlambat proses ignition. Selanjutnya yaitu dilakukan uji asap pengarangan pada serangga. Dalam penelitian kali ini, asap proses pengarangan mengakibatkan kematian pada jangkrik hingga waktu 5 jam karena kondisi hidup jangkrik dengan kelembapan tinggi akibat asap dan tidak ada aliran udara masuk dalam ruang dan berdasarkan analisa kualitatif masih dalam batas wajar karena perbandingan dengan botol yang ada aliran udaranya hanya bertahan 10 jam. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, metode pindah hingga yang dilakukan dalam penelitian ini dapat merepresentasikan proses penyerapan timbal oleh akar bakau dengan kurang baik yang diukur dari galat yang relatif tinggi. Kemudian, konsentrasi timbal terdistribusi secara menurun dari kulit akar menuju bagian tengah akar dan selisih distribusi konsentrasi timbal pada setiap lapisan dari kulit akar menuju bagian tengah akar semakin mengecil dari hari pertama sampai hari ke-30. Yang kedua, arang atau bahan bakar padat dari akar Bepodisopora mucronata sudah sesuai atau memenuhi standar dari SNI 0116821989 yaitu nilai uji randomnya sebesar 37,48%, uji kadar air sebesar 3,46%, uji kadar zat menguap 25,87%, uji kadar afu sebesar 1,79%. Kemudian yang ketiga, proses pengarangan akar bakau hasil fitoremediasi tidak mengandung gas kontaminan yang berbahaya atau tidak ramah lingkungan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.